dalam kegiatan Syariah Insight Room, kajian ilmu falak seri 2 dengan tema yang sangat menarik, yaitu kenalan sama langit, bola langit, dan koordinat. Sebuah tema yang mungkin terdengar teknis, tetapi justru menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana ilmu falak bekerja, mulai dari penentuan arah kiblat, waktu sholat, dan hingga Ruqyatul Hilal. Perkenalkan, saya Ananida Latifah yang akan membersamai jalannya diskusi kita pada hari ini sebagai moderator. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki sesi pemaparan materi, pada kesempatan yang baik ini kita akan terlebih dahulu mendengarkan keynote speech dari arahan pimpinan kita, yaitu Bapak Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Bapak Arsyad Hidayat. Untuk itu dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan keynote speech. Pada Bapak Direktur kami persilahkan. Baik, Pak Arsyad, apakah sudah bergabung di Zoom kita pada hari ini? Ya, udah. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan, para kasubdit, ya, para kasih ataupun para kabid yang hadir, para kepala KUA, para penyuluh, para penghulu, dan narasumber, ya, Mbak Patin dengan hostnya Mbak Nida, dan seluruh hadirin yang hadir di kesempatan pagi hari ini, ya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan diskusi Syariah Insight Room di pagi hari ini. Ini sesi yang keberapa ini? Kedua apa ketiga ini? Kalau untuk ilmu falaknya yang kedua, Pak. Kedua, ya, untuk ilmu falak yang kedua. Sementara untuk diskusi syariah udah masuk ke ketiga, ya. Saya pikir diskusi ini sangat bagus sekali, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita kaitan dengan penguasaan ilmu falak, dan ini menjadi salah satu tusi daripada urusan agama Islam, ya. Termasuk para penyuluh, ya, para penghulu harus juga membekali dirinya untuk mengetahui tentang ilmu falak, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kemarin kami dari Direktorat Urusan Agama Islam sudah melakukan rapat persiapan untuk pelaksanaan sidang isbat, ya, sidang isbat. Insya Allah kalau tidak ada halangan, sidang isbat penetapan awal bulan Zulhijjah akan dilaksanakan di tanggal 17 Mei tahun 2026, ya. Jadi kami berharap seluruh sahabat-sahabat, khususnya ASN Kementerian Agama, untuk sama-sama mempedomani bahwa kita tidak bisa mendeklar, menginformasikan atau mengikhbar tentang awal bulan Islam sebelum menunggu keputusan yang ditetapkan melalui mekanisme sidang isbat, ya. Jadi ini sudah diatur di dalam PMA nomor 1 tentang penyelenggaraan sidang isbat, bahwa penentuan awal bulan Islam, ya, baik awal Ramadan, kemudian awal Syawal ataupun awal Zulhijjah, itu harus melalui mekanisme sidang isbat, ya. Bukan berarti kita tidak tahu kaitan dengan kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal, kapan awal Zulhijjah. Sebenarnya kita tahu, semua kita ada metode yang kita miliki, yaitu metode hisab, ya. Tapi itu bukan berarti kita itu menjadi sebuah keputusan final. Jadi keputusan final tetap harus melalui mekanisme sidang isbat, ya. Sidang isbat itu sendiri adalah forum yang mengumpulkan seluruh ormas-ormas Islam. Jadi sidang isbat itu sendiri mendengarkan apa yang menjadi pendapat dari perwakilan ormas Islam. Nah, melalui sidang isbat, Menteri Agama ketika sudah mendengarkan masukan dari seluruh perwakilan ormas Islam, baru nanti Menteri Agama akan menetapkan
Ya, dengan penetapan melalui mekanisme sidang isbat itulah yang menjadi keputusan resmi pemerintah ya. Jadi harapan kami para kebetulan yang hadir ini kan banyak para penyuluh, para penghulu, para aparat Kementerian Agama untuk sama-sama mensosialisasikan ya. Dan alhamdulillah ya untuk di awal Zulhijjah ini ya insya Allah tidak akan ada perbedaan kaitan dengan penetapan awal Zulhijjah ya. Lain cerita dengan penetapan awal Ramadan dengan awal Syawal yang lalu, dan saya juga kemarin sempat berkomunikasi dengan kawan-kawan media dari Humas Kementerian Agama, relatif dinamika untuk awal Zulhijjah ini tidak seramai dinamika pada saat awal Ramadan ataupun awal Syawal ya. Intinya kami mohon kerjasama dari seluruh penyuluh, para aparat Kementerian Agama, bagaimana kita sama-sama mensosialisasikan ya bahwa mekanisme penetapan awal bulan Islam itu melalui mekanisme sidang isbat ya. Saya pikir itu mungkin pesan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan diskusi di pagi hari ini ya. Materinya sangat bagus, nanti silahkan Bapak Ibu sekalian ikuti, dan kebetulan yang menyampaikan juga di kesempatan ini pakarnya ya, jadi seorang ahli astronomi jebolan Institut Teknologi Bandung. Saya pikir kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menuntut ilmu, bisa nanti juga bertanya. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan, silakan nanti didiskusikan dalam kesempatan diskusi di Syariah Insight ini ya. Saya pikir itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian ya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah atas keynote speech sekaligus arahan yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi penguatan bagi kita semua dalam memahami pentingnya pengembangan ilmu falak, khususnya dalam konteks pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk membuka wawasan kita lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya konsep bola langit dan sistem koordinat digunakan dalam ilmu falak, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah Ibu Fatin Qurratu Aini SSI yang saat ini merupakan penelaah hisab ruqyat dan pada subdit hisab ruqyat dan syariah, serta merupakan lulusan astronomi dari Institut Teknologi Bandung. Dengan latar belakang keilmuan tersebut, tentu beliau memiliki kompetensi yang sangat kuat dalam menjelaskan konsep-konsep dasar hingga aplikatif dalam ilmu falak. Kepada Ibu Fatin Qurratu Aini SSI, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Ibu Anida. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fatin Qurratu Aini. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa saya adalah penelaah hisab ruqyat di Subdirektorat Hisab Ruqyat dan Syariah Bimas Islam Kemenak RI. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang koordinat langit, tentang sistem koordinat langit. Cuma memang hari ini agak berbeda ya dengan episode Syariah Insight Room yang sebelumnya, yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama itu kita bicara tentang konsep overall konsep tentang ilmu falak, keagamaannya keagamaannya, dasar-dasarnya, fundamentalnya. Sedangkan episode kedua kemarin kita bicara tentang fikih waris, di mana dua episode itu kita banyak yang bisa diperbincangkan, banyak yang bisa diperdebatkan, banyak yang bisa diobrolin sebenarnya dari A sampai Z tentang dua hal itu. Cuma hari ini kita agak berbeda, kita bicara tentang koordinat langit, di mana itu adalah hal yang cukup spesifik ya, cukup teknis. Jadi ya gimana ya, mungkin agak berbeda ya atmosfernya. Kita coba lihat materinya dulu saja. Untuk koordinat bola langit ini, hari ini kita tidak akan bicara dalam-dalam, kita akan bicara tentang pengantarnya, konsepnya seperti apa. Next.
Ya, sebelumnya kita akan bicara singkat saja tentang lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, sebenarnya di astronomi, penentuan posisi di astronomi itu kita banyak berbicara tentang segitiga bola. Jadi segitiga bola ini bisa dilihat di layar, adalah segitiga yang dibentuk dari tiga sisi lingkaran besar dalam sebuah bola. Jadi apa itu lingkaran besar dan lingkaran kecil? Kalau misalnya kita lihat ini ada apa namanya? Ada bola dunia ya, ada bola dunia. Ini ada lingkaran lintang dan lingkaran bujur ya. Betul. Nah, untuk lingkaran besar itu adalah lingkaran yang pusat lingkarannya itu berhimpitan dengan pusat si bola ini. Jadi kalau misalnya di sini lingkaran besarnya adalah lingkaran bujur. Lingkaran bujur, semua lingkaran bujur adalah sebuah lingkaran besar. Dan kemudian lingkaran ekuator atau khatulistiwa itu adalah juga merupakan lingkaran besar. Nah, kemudian ada lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu lingkaran dalam bola yang pusatnya tidak berhimpitan dengan pusat bola itu sendiri. Misalnya lingkaran lintang yang non ekuator, yang non khatulistiwa. Misalnya ini ada Indonesia. Lintang ekuator di yang melewati Indonesia ini adalah lingkaran besar, sedangkan lingkaran lintang yang di atas dan di bawahnya itu merupakan lingkaran kecil. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah yang barusan saya bilang tentang segitiga bola. Segitiga bola itu adalah dibentuk oleh tiga busur segitiga besar. Nah, segitiga bola ini akan nantinya di materi yang lebih dalam lagi akan banyak kita gunakan untuk misalnya menghitung jarak, menghitung waktu, menghitung panjang busur, dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat ada beberapa sifat segitiga bola. Kita langsung saja. Langsung next. Ya, ini untuk rumus segitiga bola saya taruh aja di sini walaupun kita nggak akan balas secara detail. Ini ada dua rumus yang rumus inti ya. Rumus inti segitiga bola yang nantinya bakal bisa kita pakai di kesempatan lain. Ada rumus kosinus dan ada rumus sinus. Oke, next. Ya, ini adalah ringkasan sistem koordinat langit yang akan kita pelajari hari ini. Ini saya tulis ada 5. Yang paling atas itu sistem koordinat geografis. Sebenarnya itu bukan sistem koordinat langit ya. Itu adalah sistem koordinat geografis yang kita pakai untuk menentukan posisi kita di muka bumi. Nah, itu yang geografis itu saya taruh di situ sebagai acuan saja. Jadi di situ ada geografis itu punya lingkaran dasar ekuator atau khatulistiwa dan koordinatnya didasarkan pada lintang dan bujur. Kemudian di bawahnya ada koordinat horizontal, ekuatorial, ekliptik, dan galaktik. Galaktik di sini kita karena terlalu spesifik ya dan tidak terlalu sering digunakan dalam konteks hisab ruqyah, jadi kita akan berbicara tentang horizontal, ekuatorial, dan ekliptik. Untuk horizontal ini adalah yang paling gampang sebenarnya. Yang paling gampang lingkaran dasarnya lingkaran horizon, lingkaran ufuk yang sejajar di permukaan kita saat kita mengamati sesuatu. Kemudian koordinatnya ditunjukkan dengan ketinggian dan azimut. Ketinggian dan azimut ini adalah ekivalen atau sama dengan lintang dan bujur dalam koordinat geografis. Kemudian ada sistem koordinat ekuatorial. Ekuatorial itu biasanya kita pakai untuk menentukan posisi benda-benda jauh, misalnya bintang, misalnya galaksi. Itu bintang-bintang jauh yang posisinya tidak berubah relatif satu sama lain. Itu dia punya lingkaran dasar ekuator langit dan punya koordinat deklinasi dan asensio rekta. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga adalah sistem koordinat ekliptik. Lingkaran dasarnya adalah ekliptika. Ekliptika itu adalah bidang edar bumi mengelilingi matahari. Sedangkan sistem koordinat yang kita pakai adalah lintang ekliptik dan bujur ekliptik. Oke, next. Oke, kita pertama akan belajar tentang sistem koordinat horizontal dulu yang paling simpel. Bayangkan kita di sini adalah seorang pengamat. Next.
Nah, kita sebagai pengamat ya, kita bayangkan kita ada di sebuah medan datar, di mana itu adalah ufuk atau horizon. Horizon itu berarti ya sejajar dengan medan pandang kita lah. Nah, kemudian next. Selanjutnya kita tentukan 4 titik kardinal. 4 titik kardinal yaitu utara, di sini utara saya, di sini di belakang saya ada selatan, kemudian di kanan dan kiri ada barat, ada timur dan barat. Oke, next. Nah, setelah 4 titik mata angin tadi, kita ada bicara tentang garis meridian. Garis meridian itu adalah kalau kita suka lihat gambar tentang koordinat langit, itu meridian adalah lingkaran yang luarnya, lingkaran yang gede, yang bulat banget lah. Itu meridian itu sebenarnya adalah garis yang menghubungkan antara titik utara dan selatan. Titik utara dan selatan. Oke, next. Nah, selain itu, tadi ada 4 titik mata angin ya, terus ada garis meridian, kemudian selain itu ada titik zenit dan titik nadir. Titik zenit itu adalah titik tepat di atas kepala kita, sedangkan titik nadir itu titik yang ada di bawah, tepat di bawah kaki kita. Kalau di slide digambarkan dengan titik Z dan titik N. Oke. Next. Nah, kemudian ini adalah contoh, saya gambarkan contoh posisi hilal ya, karena kita konteksnya adalah ngomongin tentang hisab ru'yat ya. Di sini kita misalnya adalah seorang pengamat hilal. Ini hilalnya berarti di situ ada di arah timur, dia di arah timur, baru terbit sedang naik. Dia baru terbit sedang naik dari titik dari arah belahan langit timur itu dia naik nanti sampai ke meridian, kemudian nanti dia akan turun lagi ke sebelah belakangnya atau ke arah barat, kemudian terbenam. Untuk penentuan posisi ini kita menggunakan, tadi kita menyebut tentang azimut dan altitude atau next. Nah, ini adalah dua positioning yang kita pakai untuk koordinat horizontal. Simple saja. Yang pertama itu ada ketinggian atau altitude, dan yang kedua adalah azimut. Misalnya kita punya ini nih, Dak. Misalnya kita lagi ngamat hilal nih. Iya. Ngamat hilal tadi timur saya mana ini ya? Berarti barat saya. Barat saya berarti ini. Misalnya hilal lagi di sana nih. Baru mau terbenam. Di sini kita ada positioningnya ada 2 jenis, ada ketinggian sama azimut. Ketinggian itu apa? Ketinggian itu adalah garis yang kita ukur, lingkaran besar yang kita ukur dari ufuk atau dari horizon ke arah objeknya, ke arah hilalnya. Misalnya ini hilal nih segede gini. Misalnya berarti kita ukur segini, itu berapa derajat? Pakai jari ya, Bu ya? Bisa pakai jari, bisa pakai alat. Nah, untuk ketinggian itu, untuk misalnya ketinggian di ufuk itu kita berarti ketinggian 0 ya. Ketinggian 0. Kalau di atas kepala kita ada ketinggian 90. Lalu kalau ada di bawah ufuk, kalau tidak kelihatan sama kita karena tertutupi bumi, itu berarti ketinggiannya minus. Makanya kalau kita lihat pengumuman, misalnya pengumuman data hisab atau pengumuman data hilal, itu hilalnya minus. Itu apa artinya? Artinya hilal itu sedang tidak bisa dilihat. Hilal itu sedang ada di bawah ufuk. Misalnya ini ufuk, hilal ada di bawah ufuk, tidak bisa kita lihat. Berarti ya zero chance untuk bisa kita amati. Berarti hilalnya nggak bisa terlihat. Nggak bisa. Kecuali kalau kita mungkin naik pesawat tinggi banget gitu, sampai bisa kita ngintip, ada tuh gitu. Itu ketinggian. Kemudian ada azimut. Azimut itu di slide digambarkan dengan warna biru. Tadi ini hilal ya? Iya. Ini hilal, sedangkan di sana titik timur. Berarti di sana titik utara. Nah, azimut itu kita ukur dari utara ke arah timur, dia muter. Itu kenapa jadi harus muter gitu tuh, Bu?
Apakah emang sudah hukum alamnya kah seperti itu atau gimana? Jadi ini konsensus aja sih. Kalau azimut itu ada orang yang mengukur dari misalnya utara ke arah timur, ada yang mengukur utara ke arah barat. Biar sama, kita samain aja jadi dari utara ke arah timur. Untuk satu putaran ini kan 260 derajat. Berarti kalau titik utamanya di utara, titik awalnya di utara, berarti timur ini ada 90. Kalau Timur ini 90. ke selatan 180. Ke selatan 180. Oke. Ke barat berarti 270. Iya, 270. Bentar, ini barat. Berarti kalau hilal di situ berarti tadi barat berapa? 270. Berarti kan tadi gini ya muternya. Berarti 270, berarti nambah lagi, berarti kira-kira hilal kita ada di ketinggian 290 sampai 300 gitu. Paham. Itu adalah azimut. Jadi ya simpel aja kalau misalnya sistem koordinat horizontal ini ada altitude ke atas dan ke bawah, dan azimut yaitu ke samping. Ini lintangnya istilahnya mah. Ini lintangnya dan ini bujurnya. Itu sistem koordinat horizontal. Oke, next. Ya, ini yang tadi definisi yang benernya, definisi yang yang teksnya. Panjang busur vertikal yang diukur dari horizon ke arah objek, dan azimut adalah panjang busur horizontal yang diukur dari titik utara ke arah timur. Dengan ketinggian itu antara minus 90 di nadir sampai 90 di zenit. Dan azimutnya itu dari 0 di titik utara sampai dengan 360 derajat satu putaran. Oke, next. Ya, kalau sobat religi sering melihat status WA atau Instagram urusan hisab ru'yat atau urusan Islam, mungkin pernah ketemu dengan infografis posisi hilal menjelang awal bulan Qamariyah. Nah, itu digambarkan dengan ada orang pengamat yang sedang mengamat ke arah barat. Itu dia mengamati hilal yang posisinya entah di atas ufuk atau di bawah ufuk. Nah, di situ kita digambarkan kalau di sini ya, ini adalah data menjelang Syawal 1447 Hijriah lalu. Di sini dia tinggiannya cuma 1, itu maaf ya, mungkin not for scale ya. Itu ketinggiannya 1, cuma itu kayak tinggi banget. Enggak, itu ketinggiannya 1 cuma buat ilustrasi aja ya. Ketinggiannya 1 berarti dia sangat rendah di atas ufuk. Kemudian elongasinya 5 derajat. Oh ya, kita belum bicara elongasi. Elongasi itu adalah tinggi apa gimana? Jarak sudut dalam hal ini antara matahari dan hilal. Misalnya matahari ada di sana, hilalnya di situ. Berarti jaraknya. Ya, jarak antara kedua itu, jarak terdekat antara kedua benda itu. Di sini elongasinya adalah 5 derajat. Kemudian ada garis di tengah medan hijau itu adalah azimut. Cuma jangan salah kaprah. Itu azimutnya itu bukan merupakan jarak antara pengamat ke matahari atau pengamat ke hilal ya. Itu kayaknya penggambarannya gitu. Cuma itu bentuk ilustrasi aja. Sebenarnya itu adalah azimut yang kita ukur dari arah utara ke yang mutar tadi yang mutar tadi. Jadi ini misalnya azimutnya adalah 273. 273 berarti dia di atas 270 tuh berarti dia ada di lagi di langit barat, agak sedikit ke utara. Itu. Kemudian ya ini untuk data lainnya bisa dibaca sendiri. Ini ada matahari terbenam pukul berapa, hilal terbenam pukul berapa, dan ada lag atau selisih waktu terbenam matahari dan bulan. Ini data-data yang bisa kita pakai kalau mau mengamat hilal. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah sistem koordinat ekuatorial. Ekuatorial ini dia berdasarkan
rotasi bumi terhadap porosnya. Jadi untuk sistem koordinat ekuatorial ini kita ada beberapa acuan tambahan. Kalau misalnya sebelumnya kita cuma ya udah horizon, atas, bawah, samping, udah gitu kan. Kalau ini kita beda. Kita ada kutubnya sendiri, kita ada titik acuan sendiri, dan untuk positioning lintang bujurnya kita beda sama yang sebelumnya yang horizon. Nah, yang ekuatorial ini biasa digunakan untuk menggambarkan posisi benda langit jauh yang posisinya relatif tidak berubah dibandingkan dengan satu sama lain. Kemudian kutub-kutubnya ini kalau misalnya kutub bumi mah ada kutub utara sama kutub selatan. Kalau misalnya yang horizontal tadi ada zenit sama nadir. Kalau ini ada kutub langit utara dan kutub langit selatan. Kemudian lingkaran dasar ekuator langit dan positioning yang kita pakai adalah deklinasi dan asensio rekta. Kadang kita pakai asensio rekta, kadang kita pakai sudut jam. Kemudian titik bujurnya adalah titik Aries. Titik Aries atau titik vernal equinox. Oke, next. Di sini ini gambar yang tadi cuma kita agak bersihin. Di situ udah ada titik kardinal, tempat mata angin dan meridian. Ada kita di tengah-tengah. Kemudian next. Setelah itu, nah ini yang agak beda. Kutub langit tadi ya, Bu? Ya, ini ada kutub langit selatan dan kutub langit utara. Itu kalau dilihat di slide, di atasnya huruf S itu laut ya, selatan. Di atasnya huruf S itu ada kutub KLS, kutub langit selatan. Kemudian di sisi seberangnya itu ada kutub langit utara, di bawahnya di bawahnya utara. Itu kita di sini pakai case kita misalnya ada di utara 10 derajat lintang selatan. Kita ada berada di 10 derajat lintang selatan. Jadi sistem koordinat ekuatorial ini kita menggambarinnya itu tergantung di mana posisi kita di muka bumi. Tergantung di mana lintang kita. Misalnya misalnya saya sekarang ada di Jakarta. Jakarta itu lintangnya 6 derajat lintang selatan. Berarti posisi KLS di atas S itu 6 derajat aja. Itu. Ya itu tentang kutub utara dan kutub selatan. Next, selanjutnya. Tadi kan kutub ya. Nah ini sekarang ada bidang dasarnya. Kalau tadi kan horizontal kita bidangnya bidang horizon aja, bidang ufuk aja. Kalau di sini di koordinat ekuatorial ini ada yang namanya bidang ekuator langit. Apa itu ekuator langit? Itu adalah sebenarnya dia adalah ekuator perpanjangan dari ekuator bumi yang ya kita perpanjang untuk menentukan posisi benda langit. Kenapa dia merupakan bidang awal? Karena ekuator langit itu adalah titik nol karena yang disebabkan oleh rotasi bumi. Jadi rotasi bumi itu kan gimana ya? Ini kan ada bola dunia. Ekuatornya ada di sini. Berarti ekuator langit itu adalah perpanjangan ekuatornya bumi yang kita pakai untuk menentukan posisi benda langit di sistem koordinat ekuatorial ini. Nah, untuk positioningnya lagi, selanjutnya next. Oh ya, ini ada positioning bintang dulu. Saya taruh bintangnya di situ. Itu adalah di belahan langit timur ya. Di belahan langit timur itu ada bintang, saya warnai warna kuning biar agak kelihatan. Selanjutnya. Nah, ini adalah koordinat pertama kita, yaitu namanya deklinasi. Deklinasi ini ekuivalen dengan lintang kalau di koordinat geografis. Ekuivalen dengan lintang, ekuivalen dengan ketinggian. Cuma ini dasarnya itu nggak kayak sistem koordinat horizontal yang tadi tinggal begini, tinggal muter, tinggal naik, muter, udah gitu doang. Kalau ini ekuatorial kita pakai acuan bidang ekuator langit. Bidang ekuator langit itu posisinya tergantung di mana kita berada. Misalkan saya berada di lintang selatan 6 derajat. Tadi mana? Utara sini. Selatan sini. Utara sini, selatan sini berarti
karena kita lintang selatan berarti kutub langit selatan tuh ada di atasnya arah selatan 6 derajat. Di sana kutub langit selatan agak naik, di sini kutub langit utara agak turun. Nah, bidang ekuator langitnya itu adalah 90 derajat dari arah sini, yaitu arah sini. Nah, ini bidang ekuator langit dan lingkaran-lingkaran kecil yang sejajar dengan ekuator langit ini adalah garis edar benda-benda langit, terutama garis edar benda-benda langit jauh. Nah, berarti misalnya kalau posisi di 6 derajat lintang selatan itu ekuatornya agak miring ke sini, berarti karena di sana arah timur saya, misalnya ada benda langit yang nongol dari sana, dia garis edarnya itu nggak akan lurus ke arah barat gini, nggak akan lurus ke arah barat gini, cuma agak miring karena kita tidak tepat berada di khatulistiwa, kita berada di 6 derajat lintang selatan. Nah, deklinasi ini adalah lintangnya benda langit yang kita jadikan acuan. Ya, ini adalah panjang busur yang diukur dari titik K itu bisa dilihat diri di slide, di bidang ekuator langit sampai ke objek. Itu adalah deklinasi. Kemudian next. Ya, satunya lagi adalah ascensio recta. Ascensio recta ini mungkin untuk yang nggak biasa, itu agak bingung bakal nentunya dari mana sih. Sebenarnya ascensio recta ini kita diukurnya dari titik Aries. Titik Aries itu apa? Nah, titik Aries itu adalah perpotongan antara bidang ekuator langit dengan bidang ekliptika. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian tapi kita akan bicara tentang ekuatorial dulu. Ascensio recta dalam hal ini diukur dari titik Aries ke arah timur sampai titik K. Titik K itu adalah si objeknya ditarik garis ke arah ekuator, itu titik K yang kita jadikan acuan untuk mengukur si ascensio recta itu. Misalnya bintang si kecil yang di slide itu, kalau diukur ascensio rectanya, dia diukur terus sampai titik, gimana sih? Dari titik Aries diukur terus ke arah timur sampai ketemu sama si bintangnya. Kalau misalnya dia berada di belahan langit timur, berarti ascensio rectanya besar nih. Kemudian next. Nah, ini adalah sudut jam. Tadi itu untuk koordinat ekuatorial ini si bujurnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ascensio recta, yang kedua adalah sudut jam. Ini tergantung pemakaian aja nanti untuk apa. Cuma keduanya dipakai secara bersamaan. Untuk sudut jam ini beda sama ascensio recta. Kalau ascensio recta kita diukurnya ke arah timur. Kalau sudut jam itu kita ukur ke arah barat. Nah, sudut jam itu panjang busur yang diukur dari meridian ke arah barat sampai titik K. Nah, jadi ya sudut jam ini lebih gampang diukur lah daripada ascensio recta. Misalnya kita punya hilal. Hilalnya tadi di sini. Ini kan barat ya. Ini hilal. Ini utara, ini selatan, berarti tadi ini meridian ya. Meridian di sini. Sudut jam itu adalah dari arah meridian kita tarik garis sampai ke arah hilal ini. Dia ini diukurnya bukan derajat tapi jam. Jadi misalnya ini 0 jam, kalau satu putaran berarti 24 jam ya. Betul. 24 jam berarti kalau dari sini ke sini 24 jam berarti dibagi 4 aja, berarti 6 jam. 6 jam. Berarti kalau misalnya tingginya di sini, ya kira-kira 4 jam lah. Berarti kalau misalnya kita ngukur sudut jam itu dari meridian, tinggal kita tarik garis ke arah barat, ke arah benda langitnya. Tapi kalau misalnya benda langitnya di sebelah sana, berarti kita narik garisnya panjang nih. Karena meridian kan di atas, kita muter lagi. Soalnya kita ngitung ke arah barat, terus sampai ketemu objeknya di sana. Berarti berapa tuh kira-kira? 0, 6, 12,
18, 20 jam lah. Kalau misalnya di sana 20 jam. Kalau misalnya di mana? Di timur. Kalau di timur berarti sudut jamnya atau hour angle-nya itu gede. Kalau misalnya di belahan langit timur, Barat. belahan langit barat berarti kecil. Oke, di sini deklinasi itu besarnya antara minus 90 sampai 90. Itu sama seperti ketinggian. Sama seperti ketinggian, dia itu dari minus 90 sampai 90. Kalau untuk asensio recta, dia ada yang pakai jam, ada yang pakai derajat, antara 0 sampai 24 jam atau 0 sampai 30 derajat. Sedangkan kalau sudut jam kita pakainya, sudut jam ya kita pakai jam, 0 sampai 24 jam. Oke, next. Nah, ini adalah contoh gambar star trail. Kalau yang minat sama astrofotografi mungkin nggak asing sama yang namanya star trail. Star trail itu kan kita pakai kita memfoto langit dengan exposure panjang. Jadi bintang itu nggak kelihatan titik-titik tapi kelihatannya panjang-panjang. Ada yang kelihatan nanti muter, ada yang kelihatan panjang ke sini, atau kalau misalnya kita lagi ada di lintang tinggi, misalnya ada lagi di mana ya, di Rusia apa di Amerika atau di Kanada, itu mungkin jalur si bintangnya bakal begini, agak datar. Karena kita ada di ekuator, mungkin bakal begini si ini langitnya. Nah, ini kita pakai untuk ini aja untuk membayangkan si koordinat yang tadi. Next. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri itu adalah star trail yang mengarah ke arah kutub langit. Nah, kita kan udah tahu ya kalau kutub itu adalah poros. Kutub itu adalah poros, sedangkan kalau kutub langit itu berarti kalau misalnya ada star trail kita ngelihat ada bulat, itu si pusatnya itu adalah di kutub langit. Kutub langit utara atau selatan itu tergantung posisi kita, ada di lintang selatan atau lintang utara. Misalnya ini gambar yang sebelah kiri itu dia star trailnya dia begini, muter gitu, posisinya berarti ada di sana. Kemungkinan dia ada di kutub, kemungkinan dia ada di lintang besarnya adalah ini. Ya gimana ya? Jadi posisi kalau porosnya di sana, kalau kutub langit di sana, berarti kita tinggal mengukur dari poros itu sampai ke ufuk. Itu berapa? Itu adalah lintang geografis kita. Kemudian di sebelahnya ada gambar star trail juga, cuma tidak mengarah ke kutub, dia mengarah ke bidang ekuator. Di situ kita bisa lihat gimana ya? Di satu sisi dia bintangnya mengarah begini. Sedangkan di satu sisi dia mengarahnya begini. Ke arah sana, satu ke arah sini. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa di tengah-tengahnya itu adalah bidang acuan kita atau bidang nolnya titik bidang nolnya koordinat ekuatorial, yaitu bidang ekuator langit. Oke. Selanjutnya kita berpindah ke sistem koordinat ekliptika. Nah, sistem koordinat ekliptika ini agak makin ribet daripada sistem koordinat ekuatorial sebelumnya. Di sistem koordinat ekliptika ini kita pakai biasanya untuk menggambarkan posisi benda-benda tata surya. Misalnya matahari, bulan, dan planet-planet. Planet-planet, matahari, dan bulan itu nggak jauh-jauh mereka geraknya di bidang ekliptika. Ini beda sama yang ekuatorial tadi. Kalau ekuatorial itu berhubungan sama gerak rotasi bumi. Bumi berputar pada porosnya. Kalau ekliptika itu kita berhubungan dengan revolusi bumi. Tadi rotasi, yang ini revolusi. Yaitu gerak bumi mengelilingi matahari. Kenapa harus beda sih? Kenapa nggak disamain aja? Soalnya bidang bumi mengelilingi matahari itu tidak sebidang dengan bidang rotasi bumi.
kalau misalnya, gimana ya? Misalnya ini bumi. Bumi ini berputar pada porosnya agak miring gini nih. Si kutubnya ada gini. Kutubnya ke sini. Jadi dia berputar ke sini. Sedangkan bidang dia mengelilingi matahari itu bidang ini. Dia kutubnya si bumi kutubnya begini, tapi dia mengelilingi matahari mutarnya begini. Tidak beda bidangnya. Kalau yang ekliptika bidangnya begini, kalau yang si rotasi dia miring begini. Mungkin ada yang sudah hafal ya, kemiringan orbit bumi mengelilingi matahari terhadap bumi mengelilingi matahari terhadap ekuator adalah 2,5 derajat. Nah, di sini untuk sistem koordinat ekliptika ini kita kutub-kutubnya, kalau tadi kita kutub ekuator kutub langit utara dan selatan, di sini kita pakai kutub ekliptika utara dan kutub ekliptika selatan. Sedangkan koordinat yang kita pakai, kalau yang tadi ada ketinggian dan azimut, terus ada sudut jam dan deklinasi, di sini kita pakai lintang dan bujur ekliptika. Sedangkan untuk titik nolnya adalah titik Aries, sama seperti koordinat ekuatorial. Next. Nah, ini adalah koordinat yang tadi. Kita punya pengamat di tengah, punya kutub langit utara dan kutub langit selatan. Kita ada bintangnya. Bintang itu di timur. Kalau timur saya di sini berarti kemungkinan bintangnya misalnya ada di sini misalnya. Next. Nah, selanjutnya ini ada bidang ekliptika. Bidang ekliptika, kalau tadi ada bidang ekuator, kalau yang bisa lihat slide-nya itu ada lingkarannya agak vertikal tapi agak miring sedikit, itu adalah ekuator. Sedangkan yang di arsir agak kuning hijau warnanya itu adalah bidang ekliptika. Itu dua bidang itu miringnya, perbedaan kemiringannya ada 23 derajat. Itu adalah garis bidang edar benda-benda tata surya dari posisi garis bidang edar benda-benda tata surya dari sudut pandang kita di muka bumi. Kemudian next. Nah, ini adalah positioning pertama kita, yaitu ada lintang ekliptika. Lintang ekliptika ini berarti ekuivalennya dengan deklinasi dan lintang ya. Deklinasi dan lintang. Ini diukur dari titik K ke arah kutub ekliptika utara atau selatan sampai ke objek. Sama dengan lintang, sama dengan ketinggian, dia besarnya antara minus 90 sampai dengan 90 derajat. Kemudian yang satu lagi next. Nah, ini adalah koordinat yang kedua kita. Ini ada bujur ekliptika. Bujur ekliptika itu diukur dari titik Aries ke arah timur sepanjang lingkaran ekliptika sampai titik K. Jadi misalnya tadi bintang kita ada di sana di arah timur. Sedangkan kutub langitnya ada di sini. Tadi di mana? Utara, selatan, berarti kutub langitnya ada di sana, kutub langit selatan, di sini kutub langit utara. Kemudian bidang ekuatornya ada ini, ada miring. Dan bidang ekliptikanya miring lagi, begini. Sedangkan bintangnya ada di sana. Nah, berarti lintangnya itu antara dari sana ke arah sini. Ini bidang ekliptika, ini bintangnya, kita tarik garis dari bidang ekliptika ke arah bintangnya, itu adalah lintang ekliptika. Sedangkan kalau bujurnya tadi adalah sekali lagi diukur dari titik Aries ke arah timur sepanjang lingkaran ekliptika sampai titik K. Ya, untuk bujur ekliptika sama dengan bujur geografis dan sama dengan azimut, dia besarnya antara 0 derajat sampai 360 derajat. Bisa next. Nah, ini untuk sekilas aja, jadi kita bisa mengukur sudut langit dengan tangan. Jadi misalnya, dari tadi kan saya tangannya muter-muter nih. Sebenarnya kita bisa ngukur jarak benda langit dengan tangan kita.
Misalnya kalau misalnya tangan kita segini, berarti ini bedanya ini besarnya 1 derajat nih, 1 derajat. Terus misalnya segini, 4 ini bisa 10 derajat. Tapi ini tergantung ini ya, tergantung besar tangan kita masing-masing. Misalnya jempol saya segini, itu mungkin bisa sama besarnya dengan kelingking orang lain gitu misalnya. Nah di sini untuk acuan saja, segini itu 1 derajat, 1, 5, 10, 15, dan 25. Nah itu bisa diukur lah, misalnya kita punya 1 jengkal nih, 1 jengkal diukur dari ufuk, dari ufuk. Misalnya ini acuannya 0 ya, ini 0. Terus kalau misalnya kita coba ngukur sampai atas, kasarnya aja lah ya, 1, 2, 3, 4. Di sini saya dapat 4 jengkal itu, berarti kurang lebih berapa tadi? Kalau 4 jengkal itu 25 kali 4, 100 ya? 100 berarti udah bener ini 1 jengkal saya 25 derajat. Soalnya kan dari sini ke sini kan 90 nih. 90, sedangkan 4 kali jengkal lebih dari 90-nya berarti 100. Berarti benar. Oke, sebenarnya untuk materi hari ini karena kita hanya pengantar saja, itu sebenarnya sudah selesai sampai di sini. Cuma mungkin kita bisa main-main studi kasus atau misalnya kita mau tahu misalnya ketinggiannya segini itu gimana sih, ketinggiannya di sini, deklinasinya segini, misalnya kita ada di lintang berapa, waktunya jam berapa, itu gimana sih positioningnya gitu misalnya. Itu bisa kita diskusikan bareng-bareng. Saya nggak akan sampai misalnya mau ngukur busur siangnya berapa, busur malamnya berapa, itu enggak sih. Itu nanti akan kita bahas di kesempatan lain karena mungkin itu bakal makan banyak waktu. 3 SKS atau semester ya. Oke. Berarti bola langit ini semacam model imajiner gitu ya, Bu? Iya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Fatin atas pemaparan yang sangat insightful dan membuka wawasan. Selanjutnya mungkin kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membukakan kesempatan pada para peserta baik yang hadir di Zoom maupun yang menyaksikan melalui live TikTok dan YouTube untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat atau komentar. Nah, untuk yang di Zoom bisa menggunakan fitur raise hand, misal ingin ngobrol dengan Bu Fatin secara langsung dan masih terlalu tidak familiar dengan materi pada kita hari ini, boleh digunakan untuk pertanyaan. Silahkan, mungkin ada. Silahkan Bapak siapa dari Bapak? Sebutkan nama dan instansi atau jabatan. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Kak? Baik, terdengar dengan jelas. Silahkan. Oke, ini saya punya 2 pertanyaan ya. Sebentar. Oke, Mas, sebelumnya nama dari mana? Nama saya Maulana Rangga Arosid dari Kabupaten Tangerang, Kak. Oke, baik. Silahkan Kak Maulana. Oke, di sini saya punya 2 pertanyaan ya. Untuk Bu Fatin. Untuk pertanyaan pertama, dalam konsep bola langit, bagaimana cara sederhana menjelaskan posisi benda langit kepada pemula agar tidak terasa terlalu abstrak? Yang kedua, dalam menentukan arah kiblat atau waktu sholat, sistem koordinat mana yang paling sering digunakan dan kenapa? Terima kasih. Oke. Boleh langsung dijawab Bu Fatin? Yang pertama itu tentang cara menjelaskan ke orang awam ya. Yang kedua tadi untuk mengukur misalnya jadwal sholat itu sistem koordinat mana yang paling sering dipakai. Nah kalau misalnya kita gimana cara menjelaskan kepada orang awam dengan cara yang sesederhana mungkin. Kalau itu kita pakai saja sistem koordinat horizon untuk saya pribadi ya. Misalnya kita mau menjelaskan ke si orang itu ketinggian hilal, posisi hilal pada hari itu. Misalkan posisi hilal hari itu adalah ketinggiannya 5 derajat.
Sedangkan azimutnya misalnya 270 derajat misalkan. Kalau untuk ketinggian tuh gampang sih. Misalnya berapa tadi ketinggian 5 derajat ya? 5 derajat ya Iya. udah kita ini aja ya. Berarti kan 5 derajat itu begini, udah begini doang. Sebenarnya mah 5 derajat kan ya. Kalau ketinggian itu kan 0 di sini, 90 di sini, minus 90 di bawah. Jadi kalau misalnya ketinggiannya katakanlah minus 10 derajat, berarti dia ada di bawah. Kalau dari posisi kita itu ketutupan sama tanah, ketutupan sama muka bumi, nggak kelihatan. Sedangkan kalau ketinggiannya positif atau di atas 0 itu bisa kelihatan, tapi tergantung ketinggiannya berapa. Misalnya ketinggiannya 5 derajat itu mungkin bisa kita lihat. 5 derajat berarti segini. Kalau misalnya ketinggian 45 derajat berarti segini. Setengahnya dari begini, berarti ketinggian 45 derajat adalah di sini, cukup tinggi. Gimana ya? Kalau untuk ketinggian sebenarnya itu aja sih. Yang mungkin agak tricky mungkin jelasin azimut. Azimut itu kan dari 0 sampai 360 ya. Sedangkan titik nolnya di timur, muter terus ke arah titik nolnya di arah utara, muter terus ke arah timur sampai dengan 360 derajat. Kalau misalnya tadi kita punya hilal posisinya di 270, berarti kita putar aja tangan dari titik utara ke arah timur terus sampai 270. Itu kita bisa bilang aja si posisi hilalnya ini ada di arah barat. Arah barat ketinggiannya 5. Itu satu kasus. Kalau satu kasus lainnya lagi misalnya apa ya? Apa nih, Da? Misalnya kita mau menjelaskan posisi matahari nih. Posisi matahari saat ini sekarang jam 11 kurang lah. Katakanlah jam 11. Sekarang ada di jam 11. Berarti mungkin dari posisi kita sekarang adalah tadi gimana? Nih utara, nih selatan, timur, sini. Berarti kalau jam 11 siang berarti matahari adalah ketinggiannya di sini. Enggak tepat di atas tapi sebelum di atas kepala kita di sini. Misalkan ini tergantung sama tanggal berapa. Kalau matahari mah agak ribet. Tergantung tanggal berapa. Jadi tapi misalkan kita asumsikan ketinggian matahari adalah 80 derajat. 80 derajat berarti 80 derajat berarti atas. 90 kan di atas ya? 90 di atas. Berarti di sini ya? 80 berarti agak sedikit di situ. Ini kan 0, 90. Ya udah berarti 80 di sini. Agak di atas. Sedangkan kalau azimutnya, misalkan azimutnya ini mataharinya lagi di belahan bumi Utara? Coba sebutkan satu derajat antara 0 sampai 10. 0 berarti 1 di sini. Enggak, coba Nida pilih satu angka antara 0 sampai 20 lah. 15. Misalkan azimutnya 15. Tadi ketinggiannya 80 berarti di sini ya. Sedangkan azimutnya 15. 15 itu diukur dari arah timur. Timur mulu. Dari arah utara ke arah timur. Berapa tadi? 15. Kan di sini kan satu putaran 360. Berarti dari sini ke sini 90. Berarti 15 adalah di sini. Enggak jauh-jauh. Tadi 15 itu mana ya? 15 tuh gini. Berarti begini. Ini arah timur, matahari di sini. Udah gitu doang. Kalau untuk menjelaskan posisi benda langit ke orang awam sebenarnya cukup 2 itu, azimut sama altitude. Jadi ketinggiannya berapa, ke atas bawah kita ngukur berapa, dan ke kanan kiri kita ngukur berapa. Itu yang pertama. Kalau untuk pertanyaan kedua tadi tentang ini ya, berkaitan dengan arah kiblat misalkan. Oh iya. Kalau untuk arah kiblat sebenarnya nanti kita punya satu episode khusus ya. Dengan tentang bagaimana cara menentukan arah kiblat. Arah kiblat itu nanti kita bisa pakai aplikasi, bisa pakai alat, bisa pakai hitung-hitungan manual.
bisa pakai hitungan komputer juga. Tapi kalau secara umum biasanya sih kalau untuk hitungan arah kiblat misalnya atau positioning benda langit misalnya, kalau kita pakai data yang langsung jadi, sebenarnya kita biasanya sih biasanya sih seringnya dapat data deklinasi sama asensio recta. Asensio recta untuk saat itu saja, tapi untuk saat itu saja, soalnya kita kan bicara tentang benda tata surya. Benda tata surya itu sebenarnya sih kita pakainya itu lebih ke ekliptika ya, ekliptika karena dia benda tata surya. Cuma kalau mungkin dari data yang sering diakses sebenarnya mungkin lebih ke ekuatorial, walaupun mungkin kalau kita ingin gambarkan sistem koordinatnya mungkin lebih gampang pakai ekliptika seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk Kak Maulana, apakah cukup bisa dipahami dari jawaban narasumber kita pada hari ini? Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi Kak, untuk yang gambar tangan tadi yang seperti ini dan itu buat ngukur apa ya Kak? Kenapa, mohon maaf, tidak jelas Kak Maulana? Yang gambar tangan tadi yang begini sama begini, gimana sih begini, itu tadi buat ngukur apa ya? Silakan Bu Fatin ditanggapi untuk yang jari-jari ini untuk mengukur apa katanya? Jadi itu untuk mengukur jarak sudut antara dua benda. Jadi kan kalau satu lingkaran itu kan 360 derajat ya. Ya. 360 derajat. Berarti ya sebenarnya ini adalah konsensus orang-orang yang menemukan bahwa jari kita bisa loh digunakan untuk mengukur jarak sudut. Jadi misalnya ada benda langit di depan saya, ketinggiannya itu di sini. Di sekitar sini lah. Misalnya kita belum tahu angkanya berapa. Kita pengen tahu itu ketinggiannya berapa sih? Itu ketinggiannya berapa? Soalnya kita nggak punya datanya itu aslinya berapa. Kita pengen ngasih tahu ke orang, ini benda langitnya tuh ketinggiannya segini nih. Cuma kita nggak tahu angka eksaknya. Kita bisa ngukur pakai tangan. Itu ngukur ketinggiannya misalnya. Ketinggiannya dalam derajat. Jadi misalnya bendanya di sini, ufuk ada di sini, kita bisa ngukur ketinggiannya seperti ini. Ini tuh 25 derajat. 25 derajat, tapi misalnya kan kita ngukur ketinggian ke arah ufuk ya. Ini kan belum nyampe nih. Ini 25 derajat, terus kita tambah apa ya? Begini, tambah ini aja dah. Ini kan tadi 25 nih. Ini berapa? 15 ya? 25, 15 berarti 25, 35, 40. Berarti kita bisa tahu ketinggiannya 40. Nah, itu contohnya. Jadi sebenarnya intinya untuk mengukur jarak sudut antara dua benda. Antara dua benda atau mengukur jarak sudut antara dua titik di langit. Jadi singkatnya seperti itu ya Kak Maulana. Misalnya dari ufuk tuh kan kita di datar sepandangan kita gitu. Kalau bulannya di sini berarti kita tinggal ukur dari titik satu ke titik yang lainnya. Jadi itu bisa mendapatkan sudut untuk secara awam ya, hitungan secara awam ya Bu. Ya, berarti. Estimasi ya, karena mungkin tangan orang jangkauan orang beda-beda. Cuma ya standarnya seperti itu, walaupun mungkin berbeda-beda tiap orang. Baik. Kak Maulana, apakah ada lagi? Terima kasih Bu Fatin dan Kak Nida atas jawaban dan materinya. Materi pada siang hari ini sangat daging sekali ya. Baik, terima kasih Bu Fatin dan Kak Nida. Mungkin teman-teman yang lain di Zoom apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan di raise hand ataupun lewat fitur chat di kolom chat. Ada pertanyaan dari teman-teman, apakah ada? Baik, kita sedang memilih. Baik, ada pertanyaan, titik 0 derajat itu dilihat dari mana Bu Fatin? Titik 0 derajatnya, pertanyaannya titik 0 derajatnya dilihat dari mana?
Ini pertanyaannya bentar nih, titik 0 derajat apa dulu nih? Kalau misalnya titik 0 derajat ketinggian misalnya, berarti 0 derajatnya tuh ada di ufuk gitu misalnya. Kalau titik 0 derajatnya konteksnya adalah azimut, berarti kita 0 derajatnya berarti di titik utara saya berarti di sana. Gitu. Kalau misalnya titik 0 derajatnya 0 derajat apa? Misalnya 0 derajat deklinasi. Kalau 0 derajat deklinasi berarti titik 0-nya itu ada di ini, di apa namanya tuh, di bidang ekuator langit. Kalau misalnya titik 0 derajatnya adalah misal Ascension Recta, berarti titik 0 derajatnya itu ada di titik Aries. Kalau titik 0 derajatnya apalagi misalnya? Titik 0 derajatnya bujur geografis di permukaan bumi, berarti titik 0 derajatnya adalah di Greenwich di UK, seperti itu. Jadi tergantung titik 0 derajat apa dulu nih. Oh, jadi beda-beda ya, Bu, Beda-beda. yang semuanya sama gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Raise hand, boleh? Silahkan Kak Muhammad Awaludin. Silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sorry ini kameranya saya nggak bisa nyalain karena lagi rusak. Sama aja nanti nggak kelihatan hitam soalnya. Izin bertanya. Kakak materi, saya sedang berusaha mengajar tentang ilmu astronomi ini, tapi di ranah yang lebih dasar di kelas-kelas MTS dan SMP, bahkan di SD. Nah, yang sebenarnya pertanyaan lagi relate sama yang pertama. Gimana sih menjelaskan tata benda bola langit ini kepada anak-anak yang lebih kecil? Karena bahasanya ini kan riwah ya, kalau kita yang dewasa aja bacanya kalau cuma buku tanpa gambar ini ngawang-ngawang kadang-kadang baca bukunya. Nah, ada nggak cara yang lebih mudah ini? Kan karena pertanyaan anak-anak itu pure dan murni kadang-kadang, kok bulannya kalau dekat ufuk lebih besar ya daripada di atas langit, gitu. Misal kayak gitu, itu menjelaskan bahasa-bahasa astronomi. Bahkan kok bulannya geraknya lebih cepat ya sekarang daripada yang semalam gitu, misalnya seperti itu tuh. Ada nggak teknik-teknik khusus untuk kita belajar agar lebih mudah ya dimengerti sama teman-teman yang baru mau belajar di usia-usia dasar. Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Awaludin. Silahkan Bu Fatin ditanggapi untuk mengajarkan ilmu astronomi ke anak kecil lah, singkatnya seperti dengan bahasa baik gitu. Gimana itu? Ya, berarti kurang lebih pertanyaannya sama dengan yang pertama, cuma ini konteksnya lebih awam lagi atau untuk audiens yang lebih polos lagi. Nah, mungkin bisa kita mulai dari misalnya kita kenalin titik kardinal, arah mata angin lah. Arah mata angin, barat mana, timur mana. Jadi kalau misalnya kita jelasin ke anak-anak, matahari pagi terbit dari mana? Kan dari timur kan. Misalnya mereka tunjuk dari situ, timur di situ. Nah, kita mulai jelaskan dari situ. Matahari di situ terbitnya. Terbenamnya berarti di arah sebaliknya, di sana, di barat. Gitu misalnya. Kemudian barat timur, di situ kita kenalkan juga utara selatan. Nah, dari situ baru kita bisa ya kita berangkatnya dari situlah. Dari titik mata angin gitu. Misalnya pertanyaannya apa? Anak kecil ada yang bertanya apa ya? Kenapa kok kemarin kok saya jam 9 malam lihat bulan ada di sini, tapi kok hari ini kok bulannya jam 9 ada di sana gitu. Nah, itu kita bisa jelaskan dengan gimana ya? Ya, misalnya karena bulan itu kita misalnya bisa jelaskan dengan misalnya bulan itu tidak sama dengan bintang-bintang yang lain. Jadi kita bisa mulai dengan peragain. Sebenarnya ini ilmu bola langit ini ilmu yang banyak peragaannya sih. Jadi mungkin untuk audiens TikTok mungkin agak bingung bayanginnya ya. Oke, balik lagi tadi kita bicara tentang bulan kenapa kemarin di sini jam segini, kenapa sekarang di sana. Nah, kita bisa peragain bulan itu, misalkan bulan itu di sini, bumi itu di sini. Habis itu kita putar-putar tangan kita. Habis itu misalnya matahari di sana, kita putar-putar tangan kita di sana.
pokoknya kita main-main dengan peragaan. Terus misalnya ada lagi anak yang bertanya, kenapa kok bulan geraknya lebih cepat daripada misalnya apa ya yang bisa dilihat ya, bintang yang terang apa ya, misalnya anaknya udah tahu Sirius ya, kenapa bulan kok geraknya lebih cepat daripada bintang Sirius itu perasaan dari kemarin, dari sekarang, dari minggu lalu perasaan titiknya di situ terus dari jam 9 malam, kenapa bulan kok pindah-pindah. Nah kita bisa contohin, bisa peragain misalnya perbedaan antara benda yang jauh dengan benda yang dekat. Jadi misalnya ini kan kita kalau misalnya naik kendaraan, kalau misalnya naik mobil, di pinggir jalan ada pohon, di belakang pohon ada gedung. Nah di situ kita bisa lihat itu pohonnya geraknya kok cepet ya daripada gedung di belakangnya. Itu kenapa? Karena ada perbedaan jarak antara benda itu sama kita. Kalau pohon itu geraknya cepet, dia cepet lewatnya, cepet hilangnya. Kenapa? Karena dia dekat sama kita. Sedangkan kalau gedung di tempat yang jauh itu kayak di situ-situ aja gitu, kayak ngikutin kita terus. Kenapa? Karena dia itu jaraknya jauh. Itu. Atau mungkin misalnya ada anak yang nanya, kenapa kok kalau aku kok jalan kaki dari rumah ke masjid malam-malam, kenapa kok bulan ngikutin aku terus ya? Nah itu jawabannya agak beda dengan yang tadi. Nah itu kalau tadi kan kayak bulannya kenapa cepat soalnya dia deket. Nah kalau ini kenapa bulannya kok ngikutin aku terus ya? Itu jawabannya bisa ke kayak soalnya itu bulan itu jauh. Jadi dia kalau kita jalan kaki dari masjid ke rumah itu kan deket ya. Jadi dibandingkan nama kita sama bulan itu kan jauh banget. Jadi bulan kalau kita lihat dari jalan kita dari masjid ke rumah itu bulannya di situ-situ aja. Jadi emang kelihatan ngikutin kita terus gitu. Ya itu contoh aja. Mungkin anak-anak itu banyak pertanyaan, banyak curiosity-nya tinggi. Di situ kita butuh untuk kreativitas kita butuh ditingkatkan memang. Jadi biasanya case by case sih. Tergantung pertanyaan anaknya. Jadi Kak Muhammad, yang pertama mungkin dari Bu Fatin adalah langkah-langkahnya mengenalkan arah mata angin dulu. Kemudian setelah itu baru kita menjelaskan tentang sesuai pertanyaan anak-anak, misal bulan tadi kenapa cepat, karena bulannya lebih dekat objeknya ke bumi, dan kenapa juga bulannya mengikuti kita terus-menerus saat berjalan ke rumah, karena posisinya bulan itu jauh dan rumah kita dekat. Seperti itu mungkin bahasa bayinya ya. Mungkin Kak Muhammad, apakah ada pertanyaan lagi atau masih mengganjal di hati nih tentang penasarannya? Boleh? Terima kasih jawabannya, senang bisa dapat perumpamaan yang dekat dengan kita. Mungkin nggak ngelanjutin aja. Kira-kira di Kemenak sendiri ada nggak ya buku-buku yang bisa bergambar atau buku-buku yang menjelaskan tentang benda langit ini atau astronomi ini lebih dekat dengan anak-anak? Kalau ada mungkin diaksesnya kemana dan bagaimana? Itu aja sih, terima kasih. Tapi jawaban yang tadi sudah bisa kita terima. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Fatin, apakah Kalau ada saran kah untuk bacaan-bacaan astronomi? Kalau untuk buku tentang astronomi dan ilmu falak yang terbitan Kemenak sebenarnya sudah ada. Tapi kalau konteksnya kita bicara tentang buku-buku bergambar untuk anak-anak, untuk mengenalkan untuk mengenalkan pada anak kecil, sebenarnya kita belum punya ya. Tapi ini usulan yang bagus sekali. Nanti kita bisa brainstorming lah tentang bagaimana caranya kita mengenalkan ilmu falak kepada anak-anak sejak dini. Ya, itu bisa jadi usulnya ditamplung. Terima kasih. Mungkin Kak Muhammad, kalau misalnya ada ingin bacaan yang lain, kita di Kemenak ada yang namanya Ellipski. Jadi bisa dibuka web kita Ellipski. Di situ banyak bacaan-bacaan menarik dari Kemenak, terbitan Kemenak. Untuk yang bergambar akan kita tampung sarannya nanti supaya kita akan mencetak buku-buku yang bergambar dari ilmu falak seperti itu ya Bu ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak Muhammad Awaludin, apakah sudah cukup?
Baik, kita lanjut dari pertanyaan seksi Bimas Kapuas. Bagaimana tips untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap perbedaan dari hasil kalibrasi masjid yang sekarang dengan arah yang sebelumnya? Jadi sebelumnya mungkin kiblatnya di sini, terus setelah dikalibrasi di sini. Nah, bagaimana cara kita menjelaskannya, Bu Fatin? Tentang perbedaan hasil pengukuran arah kiblat ya. Ini saya jawab agak sekilas aja, nanti mungkin di episode yang selanjutnya nanti kita bakal bicara lebih dalam tentang arah kiblat. Tapi untuk sekarang perbedaan pengukuran arah kiblat, kenapa kita mengukur arah kiblat sekarang kok arahnya di sini, padahal dulu mah masjid kita mah aslinya kiblatnya ngarah ke sini. Kenapa bisa beda? Yang pertama mungkin beda ininya, beda alatnya dan beda standarnya. Mungkin dulu kita cuma pakai mungkin dulu ngukurnya pakai magnet, pakai kompas. Pakai kompas, sedangkan kita yang sekarang ini ngukurnya pakai alat yang lebih teliti. Kalau ngukurnya pakai kompas itu memang alatnya itu rawan ini apa namanya? Bias ya, Bu. Iya, rawan bias, rawan error. Karena kita kan harusnya pakai patokannya kan patokannya matahari, dan matahari itu kita lihatnya berputar terhadap poros bumi. Sedangkan kalau magnet itu dia porosnya itu adalah kutub magnetik. Duanya itu beda. Duanya itu beda. Jadi mungkin kalau kita satunya pakai magnet, satunya pakai acuan matahari yang berputar di poros bumi, itu hasilnya beda. Yang kedua mungkin ada klasik lah, human error atau kemungkinan ketiga adalah istilahnya standar yang dipakai itu beda, misal, atau prinsip yang dipakai itu beda. Misalnya kalau yang kiblat yang sebelumnya itu dia patokannya kayak udah yang penting ke arah Mekah atau yang penting ke arah Saudi, ke arah barat gitu ya. Ke arah barat, tapi nggak perlu eksak banget lah. Tapi mungkin yang sekarang kita ngukurnya beda, kita ngukurnya persis ke Ka'bah. Makanya ada perbedaan antara kedua pengukuran yang dulu dan sekarang. Itu ya antara lain jawabannya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di sesi selanjutnya. Sesi pengukuran arah kiblat. Baik, jadi Pak Seksi Bimas Kapuas, pertanyaan masyarakat yang mungkin dapat kita jawab secara spontan adalah dulu itu alat-alatnya belum memadai dan tidak terkalibrasi dengan baik sesuai hitungan-hitungan yang semestinya. Jadi ada kalanya yang sekarang itu harusnya dapat dituruti oleh masyarakat gitu, bahwa tidak ada pergeseran kiblat atau gimana, karena kiblat tuh dari dulu sampai sekarang arahnya ke Mekah gitu. Cuma kemungkinan yang dahulu, kiblat yang dahulu adalah salah perhitungan atau kurang tepat seperti itu. Mungkin teman-teman ada lagi yang ingin bertanya via Zoom atau via TikTok. Kalau ada bisa gunakan fitur raise hand. Untuk yang teman-teman di TikTok, kapan Zoom lagi? Kita akan Zoom setiap hari Rabu, insya Allah, jadwal tentatif. Selalu pantengin di IG urusan agama Islam. Di situ selalu update tentang, di TikToknya di sini. Selalu update tentang jadwal Syariah Insight Room. Nah, dan di IG Bimas Islam juga. Untuk Syariah Insight Room ini, teman-teman, kita sertifikatnya dibagikan di penghujung kelas, yakni insya Allah di bulan Desember, karena teman-teman harus mengikuti 70% kelas Insight Room. Jadi kita ada di bidang ilmu falak, itu ada beberapa series, kemudian ada ilmu fikih waris, ada beberapa series juga, dan di pelajaran syariah-syariah lainnya.
Ini ada masuk nih dari pertanyaan Kak Asep Fauzi. Kalau ada aplikasi untuk menentukan kalibrasi arah kiblat supaya memudahkan masyarakat dengan memasukkan koordinat yang diambil dari Google Maps, itu bisakah, Bu Fatin? Koordinat dari Google Maps. Gimana tadi kita mau ngukur Kita kiblat? mau menentukan arah kiblat. Terus memasukkan koordinat yang diambil dari Google Maps, itu apakah Memasukkan bisa? koordinat yang diambil dari Google Maps. Kan selama ini kita mengukur arah kiblat kan menggunakan alat ya, dan melihat matahari gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan koordinat Google Maps apakah bisa? Koordinatnya aja bisa. Jadi misalnya kita ngambil koordinat dari Google Maps apa Google Earth itu bisa. Tapi setelah itu koordinat itu kita pakainya gimana? Apakah koordinat itu kita pakai untuk untuk menentukan arah itu selanjutnya kita pakai kompas? Apakah pakai busur derajat atau pakai acuan matahari terus kita pakai alat yang lain? Itu sebenarnya tergantung kepada langkah selanjutnya. Kalau untuk koordinatnya kita pakai Google Maps boleh nggak? Boleh. Apalagi kalau cuma buat musola, masjid atau musola rumah ya itu bisa, sangat bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Thohir Furqoni nih, Bu Fatin. Mungkin ada aplikasi atau website untuk melihat simulasi tata letak koordinat benda langit. Apakah ada rekomendasi, Bu? Aplikasi untuk melihat simulasi Benda-benda langit. Benda-benda langit. Untuk saya pribadi sih saya sering pakainya Stellarium. Kalau mau lihat itu ada softwarenya, bisa di-download Stellarium. Bisa di-download, bisa diinstal di PC, atau kalau yang versi webnya juga ada, versi mobilnya juga ada di Google Play Store. Selain itu sebenarnya banyak sih, dulu saya pakainya tuh nggak cuma itu doang, perasaan. Cuma sekarang yang bertahan sampai sekarang ya itu Stellarium. Baik. Jadi sebenarnya tuh nggak sesulit kedengaran seperti banyak orang, cuma kita harus paham dasar-dasarnya dulu ya Bu ya untuk benda-benda langit ini. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oh, nih ada masuk dari Kak Saldu. Untuk menerbitkan sertifikat arah kiblat masjid musola minimal berapa alat yang bisa dipakai? Untuk menentukan sertifikat arah kiblat? Masjid dan musola mungkin untuk menentukan arah kiblat di masjid-masjid kali ya. Minimal berapa alat yang bisa dipakai? Minimal kalau untuk berapa alat tuh biasanya alatnya apa aja sih, Bu? Kalau dari kami ya, kalau dari Kemenak Pusat itu biasanya kita pakai yang standar ya teodolit. Teodolit itu kita pakai untuk nyari sudut dari yang kita pakai acuannya matahari. Kita pakai teodolit, terus ntar kalau udah ketemu kita ukur-ukur dan kita garis-garis pakai penggaris. Pakai benang, pakai bandul, pakai ya tergantung kondisi masjid dan musolanya. Oh iya. Kalau cuaca, kalau mendung nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena ya, kita pakai matahari ya. Cuma tergantung kondisi bangunannya. Apakah bangunannya itu di lantai 1, apa di basement, apa di atas yang bisa langsung kita kena matahari, itu ya tergantung lah. Cuma standarnya kita pakai teodolit. Bisa nggak pakai teodolit? Bisa sebenarnya. Asalkan kita tahu persis dan kita bisa misalnya kita pakai busur derajat 360 derajat, itu bisa. Penggaris yang bulat ada derajat-derajatnya itu sebenarnya bisa. Asal kita tahu gimana cara supaya galatnya atau errornya itu seminimal mungkin, dan asalkan kita bisa bisa menyejajarkan persis misalkan acuannya matahari kan, itu matahari terus kita garisnya itu, pokoknya gimana caranya untuk meminimalkan error di situ. Karena kalau pakai penggaris doang khawatirnya misalnya kita mencong, salah garis atau spidol ketebelan jadinya kita jadi ada 2 garis atau gimana. Nah itu. Nah intinya itu. Baik. Jadi teman-teman kalau misalnya
teman-teman di Zoom maupun di TikTok ingin melakukan kalibrasi arah kiblat, itu bisa banget bersurat ke Kementerian Agama di kota masing-masing, atau misalnya di daerah Jabodetabek itu bisa bersurat ke Subdit Hisab Ruqyat Urusan Agama Islam. Nanti pakar-pakar kita yang akan terjun langsung untuk mengukur kalibrasi arah kiblat dan mendapatkan sertifikat. Jadi itu valid, diakui legalitasnya. Nih teman-teman, ada masuk lagi dari Kak Opo. Siapa ini namanya Kak Opo aslinya? Bu izin bertanya, kenapa tinggi hilal mar'i Kementerian Agama RI yang dipakai piringan bawah toposentrik dan elongasi yang dipakai geosentrik? Mungkin bisa. Oh, bentar. Bentar, ini mikir dulu ya. Mikir dulu Ibu. Bapak, maaf. Kenapa tinggi hilal mar'i Kementerian Agama RI yang dipakai piringan bawah toposentrik? Kenapa tingginya toposentrik sedangkan elongasinya geosentrik? Jadi sebenarnya ini sempat dibahas, ini bukan sempat dibahas. Ini sudah dibahas secara mendalam oleh para pakar waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2023 apa 2024 itu. Itu pertemuan ahli falak yang tergabung di tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama waktu itu berkumpul, itu membincangkan tentang mana yang mau dipakai antara toposentrik sama geosentrik. Itu waktu itu yang berkumpul, yang diskusi itu nggak cuma dari Indonesia, kita juga melibatkan, bukan melibatkan ya, emang itu forum yang diikut sertakan, yang perwakilan negara Mabims yang lain juga ikut. Jadi ada dari Singapura, ada Brunei, ada dari Malaysia. Nah itu kenapa yang dipakai toposentrik dan geosentrik? Jadi waktu itu kita sampai di konsensus bahwa elongasi yang dipakai geosentrik dan tinggi itu toposentrik, karena saat itu dinilai bahwa tinggi toposentrik itu yang lebih relevan dengan kriteria yang kita pakai. Kriteria yang kita pakai itu kan aslinya dari penelitian M. Chaukat Odeh. Nah dari situ kita lakukan analisis, dan yang paling mendekati dengan kondisi sekarang adalah yang lebih relevan itu adalah yang toposentrik. Kalau yang elongasi geosentrik, kalau yang satunya yang geosentrik itu memang tidak berubah karena memang ya tidak ada perubahan gitu. Jadi yang kita ubah, yang dulunya kan kita geosentrik dua-duanya, sekarang kita salah satunya toposentrik, itu karena emang dinilai lebih relevan dengan kondisi data yang ada dan dengan kondisi kita sekarang. Intinya seperti itu. Oke, baik. Jadi itu yang lebih berkesinambungan ya dengan keadaan negara Indonesia dan Mabims seperti itu ya Bu, untuk dipakai itu. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebagai penutup dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa konsep bola langit dan sistem koordinat merupakan dasar dalam ilmu falak yang digunakan untuk memahami posisi benda-benda langit. Nah, mengapa hal ini penting? Karena dari konsep inilah berbagai praktik keagamaan seperti penentuan waktu sholat, arah kiblat, hingga ruqyat hilal dapat dilakukan secara tepat dan ilmiah. Kemudian bagaimana penerapannya melalui pendekatan perhitungan hisab dan observasi ruqyat yang semuanya berangkat dari pemahaman terhadap koordinat dan pergerakan benda-benda langit. Dengan demikian, ilmu falak bukan hanya kajian teoritis, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatin Qurratu Aini atas ilmu yang telah dibagikan, dan juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Teman-teman juga jangan lupa untuk absen di absensi kita agar track recordnya tersimpan. Dan jangan lupa ikuti kajian Syariah Insight Room di minggu depan selanjutnya. Stay tune di IG Urusan Agama Islam dan Bimas Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.